Selamat jumpa dalam OKP Channel. Orang kampung punya channel. Pada video-video kali lalu saya buat ketika masih tinggal di Jakarta. Dan hari ini, Sabtu tanggal 31 Juli 2021, saya akan membuat video di Kota Merauke, Papua Selatan. Pada kesempatan ini akan bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi ketika turun di airport Manila yang agak memalukan diri saya sendiri, dan kira-kira apa yang dipelajari sebagai sesuatu yang berharga. Namun sebelum melanjutkan ceritanya, lebih dahulu keadaan seputar airport, yaitu tentang nama dari airport itu dan juga tentang pesawat-pesawatnya dan security yang bertugas. Nama dari airport di Manila adalah Ninoy Aquino. Jadi Ninoy Aquino ini nama lengkapnya Benigno Simeon Ninoy Aquino. Beliau ini adalah suami dari mantan presiden, ya sudah almarhum juga, yaitu Corazon Aquino. Ia tadinya adalah seorang jurnalis dan kemudian menjadi politikus, ya, pernah menjadi wali kota, kemudian menjadi senator, menjadi bertentangan dengan presiden yang berkuasa waktu itu, yaitu Marcos, sehingga ketika mengalami penahanan di luar negeri dan dia pulang dengan pesawat China, ketika turun dari tangga pesawat, ia ditembak mati pada tanggal 21 Agustus 1983. Sehingga airport di Manila itu disebut Ninoy Aquino. Ada banyak pesawat di sana, tetapi saya akan menyebutkan dua jenis pesawat yang sangat menarik perhatian saya sebagai orang yang baru pertama kali ke sana. Yang pertama ada pesawat armada yang namanya PAL, Philippine Airlines. Dan PAL ini adalah pesawat milik pemerintah, sehingga kelihatannya kerjasama dengan Garuda Indonesia di Jakarta. Itulah sebabnya pesawat Indonesia tidak perlu ke Manila, tetapi PAL yang datang ke Jakarta. Ada juga yang lain yang disebut Cebu Pacific. Cebu Pacific ini saya suka naik pesawat itu, tiap kali kalau ke sana atau kembali selalu naik Cebu Pacific. Dia kira-kira di Indonesia itu sama dengan Lion Group, ya. Jadi cukup bagus, ya, servisnya sangat banyak dan kadang-kadang cukup murah, ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Pasti ada jenis-jenis pesawat lain, entah ada di Filipina sendiri maupun juga dari luar negeri yang datang. Soal security, saya sendiri juga heran bahwa polisi dan tentara di sana hanya melakukan penanganan pada masalah-masalah khusus, sedangkan pengamanan setiap hari, entah itu di mal-mal, entah itu di bank, entah di mana-mana di jalan, itu semua oleh security. Mereka dilengkapi dengan senjata pendek. Saya bayangkan bagaimana kalau itu dipegang oleh orang-orang di kampung saya tanpa dilatih mentalitas, karakter, ya itu bisa bahaya. Tapi di sana mereka kayaknya sudah tahu cara menggunakan itu dengan baik dan benar. Airport Ninoy Aquino di Manila tidak ada yang jemput. Lalu saya turun keluar dari airport dan mencari taksi. Ada taksi yang antri di sana. Ada yang baru datang, jadi saya berdiri di pinggir jalan memberhentikan yang baru datang. Karena di dalamnya tidak ada penumpang, jadi saya berhentikan. Ternyata dia lewat sekitar 10 meter, dia berhenti, dan orang-orang yang ada di sana mereka naik satu-satu. Begitupun satu datang, saya berhentikan juga. Dia lewat gitu. Sampai sekitar 4 atau 5 kali mereka lewat saya dan mengangkut penumpang yang ada di sana. Saya mulai berpikir begini, kenapa orang tidak mengangkat saya? Apakah karena saya ini hitam dan keriting sehingga mereka kasih lewat saya? Jadi pikiran jelek mulai bercokol di pikiran. Tetapi kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan, security yang di sana datang tanya saya, "Pak, mau ambil taksi ya?" Saya bilang, "Yes, saya mau taksi." "Oh, oke. Bapak ke sana,
dan antri di sana. Oh, ternyata harus antri, sialan. Pantas semua orang tengok-tengok saya, ini kampungan dari mana? Lalu saya pergi antri dan ternyata begitu gampang. Security-nya atur semua, taksinya berhenti. Mereka security-nya bantu naikkan barang, jalan begitu, termasuk saya. Dari situ saya mulai berpikir kadang kita ini seringkali pikiran dan penafsiran kita itu menyiksa diri kita sendiri. Karena ternyata orang lain tidak berpikir demikian. Untuk mau mengetahui bahwa orang lain tidak berpikir demikian, maka kita perlu bertanya, kenapa terjadi demikian? Dan orang lain atau siapapun akan memberikan keterangan dan kita akan mengetahui kebenarannya. Itu akan jauh membuat kita lebih aman daripada tidak bertanya dan membuat penafsiran sendiri. Syukur kalau cuma sampai di penafsiran berpikir lalu berhenti. Tapi kalau sudah mulai berperilaku yang lain lalu menjadi sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, ya, menjadi masalah dalam kehidupan. Sekedar cerita aja, kalau ya mau dengar ya silakan. Tidak juga tidak apa-apa, toh tidak ada kerugiannya kalau tidak terima. Atau ya lupakan saja, lupakan atau buang gitu ya. Terima kasih.